Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Kembali lagi di sini di perkuliahan pengantar keamanan cyber. Pada pertemuan sebelumnya, saya telah membahas mengenai terangan, konsep, dan teknik. Maka, pada pertemuan ini, saya akan membahas mengenai bagaimana melindungi data dan privasi kita. Fokus pembahasan pada pertemuan ini adalah yang pertama, bagaimana melindungi data Anda. Di bagian ini akan dijelaskan bagaimana cara melindungi perangkat dan jaringan dari ancaman. Lalu akan dijelaskan juga bagaimana prosedur yang aman untuk pemeliharaan data pribadi Anda. Selanjutnya pada bagian kedua ini akan dibahas bagaimana menjaga keamanan privasi Anda pada saat online. Dalam bagian ini akan dijelaskan metode autentikasi yang kuat dan juga akan dijelaskan bagaimana berperilaku yang aman pada saat online. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu adalah bagaimana melindungi data Anda. Kita sadari bahwa perangkat yang kita miliki sudah tentu tidak luput dari sasaran para hacker, yang mana para hacker akan mencoba mencuri informasi yang penting yang berada di dalam perangkat kita, ataupun hanya sekedar ingin menghancurkan informasi-informasi yang kita miliki. Oleh karena itu, sudah tentu kita perlu melindungi perangkat yang kita miliki seperti laptop atau PC, tablet, smartphone, bahkan smartwatch. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah selalu aktifkan firewall. Firewall berfungsi untuk mencegah akses yang tidak sah ke data atau ke perangkat yang kita miliki. Dan juga perlunya kita memperbarui firewall yang sudah diaktifkan. Gunakan antivirus dan anti-spyware. Ini adalah langkah berikutnya. Kenapa? Karena untuk mencegah akses yang tidak sah ke data ataupun perangkat yang kita miliki. Dan pastikan bahwasanya kita hanya mengunduh perangkat lunak dari situs web yang terpercaya saja. Kenapa? Karena beberapa website yang tidak terpercaya itu mengikutsertakan malware di dalam file yang kita unduh. Sehingga malware tersebut akan bereaksi di laptop ataupun di perangkat yang kita punya. Selalu perbarui perangkat lunak yang sudah kita install. Langkah berikutnya adalah kelola sistem operasi dan browser kita. Pastikan kita memiliki pengaturan keamanan dari tingkat yang sedang hingga ke yang lebih tinggi. Perbarui sistem operasi yang kita dalam komputer kita dan juga perbarui browser kita. Dan kita perlu dan menginstal patch dan pembaruan keamanan perangkat lunak yang dimiliki. Dan juga kita juga perlu melindungi semua perangkat lunak kita, yaitu melalui apa? Yang pertama adalah gunakan password atau kata sandi. Lalu kita perlu mengencrypt data yang kita miliki. Dan juga kita hanya menyimpan informasi yang penting saja. Berikutnya adalah kita perlu mengamankan perangkat IoT yang kita miliki. Pada saat kita berada di jaringan nirkabel, sudah tentu pastikan jaringan nirkabel yang kita akses itu
merupakan jaringan yang aman. Jika jaringan nirkabelnya ada di rumah, pastikan agar tidak dapat disusupi oleh penyusup, maka perlu kita mengubah SSID yang standar atau bawaan dari pabrik dan juga kata sandi administratif yang default bawaan dari router WiFi, ya, bawaan dari pabriknya. Maka kita perlu mengubah dan juga menonaktifkan broadcast dari SSID. Gunakan fitur enkripsi dari WPA2 dan perlu juga untuk mengenali kekurangan dari keamanan protokol WPA2 ini. Kenapa? Karena ada yang disebut juga dengan crack. Dengan crack, maka penyusup dapat membuka enkripsi antara si router WiFi dengan klien. Dan juga kita perlu hati-hati dalam menggunakan atau mengakses hotspot di area publik. Kenapa? Karena dapat disusupi oleh para penyusup. Oleh karena itu, jangan mengakses atau mengirimkan informasi yang sensitif. Gunakan VPN yang berbayar untuk mencegah penyadapan. Dan kita perlu menonaktifkan Bluetooth bila tidak digunakan. Pada saat kita online, pastikan kita menggunakan kata sandi yang unik setiap akun yang kita miliki. Kenapa? Karena para pelaku kriminal tentu dapat mengakses semua akun kita jika kita tidak memiliki kata sandi yang unik. Oleh karena itu, dengan kata sandi yang unik, maka pencegahan terhadap pengaksesan akun yang kita miliki dapat diminimalisir. Dan juga kita perlu menggunakan pengelolaan kata sandi untuk membantu mengingat kata sandi yang kita miliki. Nah, ada tips memilih kata sandi yang bagus. Yang pertama nih, pastikan teman-teman jangan menggunakan kata di dalam kamus ataupun nama dalam bahasa apapun. Ya. Misalnya dalam kamus misalnya adalah passwordnya adalah rahasia. Nah, itu kan kata dalam kamus tuh. Maka ya, jadi mudah sekali ditebak oleh penyusup. Lalu pastikan jangan menggunakan kesalahan eja yang umum dari kamus. Maksudnya dari kata dalam kamus. Dan juga jangan menggunakan nama komputer atau nama akun. Dan jika memungkinkan, pastikan menggunakan karakter khusus. Ya. Dan pastikan juga kata sandinya memiliki karakter lebih dari 10. Ini adalah contoh dari kata sandi yang baik, ya. Kalau misalnya kita menggunakan yang seperti ini sudah tergolong oke, ya. Tapi yang lebih baik daripada yang ini masuk ke yang ini. Ada spasinya gitu kan, ada huruf besar, huruf kecil, ada angka gitu. Nah, lebih baik lagi yang seperti ini. Ada karakter-karakter khusus yang disematkan di setiap password. Mau lebih baik lagi, mau lebih aman lagi, gunakan kalimat sandi, bukan kata sandi. Tipsnya adalah ketika kita memilih kata sandi yang bagus, yang pertama, pilihlah pernyataan yang bermakna untuk kita. Dan tambahkan karakter khusus. Dan sebenarnya semakin panjang semakin baik. Juga jangan menggunakan pernyataan yang umum dan terkenal. Misalnya lirik lagu. Ataupun sajak.
ataupun puisi, ya, itu kan sesuatu yang umum. Nah, oleh karena itu kita perlu menggunakan pernyataan yang cuma kita doang yang tahu. Berikut adalah ringkasan panduan dari NIS pada saat kita menggunakan kalimat sandi. Yang pertama, panjang minimum 8 karakter, maksimum 64 karakter. Dan juga bukan merupakan kata sandi yang umum yang mudah ditebak. Contoh misalnya password, rahasia, ABC 123, rahasia 123. Itu mudah ditebak dan juga tidak ada aturan dalam penyusunan. Misalnya huruf besar dulu, baru huruf kecil dan angka. Nggak ada aturannya, jadi silakan teman-teman berkreasi sendiri dalam membuat password. Dan tidak ada yang namanya autentikasi berdasarkan pengetahuan. Misalnya informasi dari pertanyaan rahasia bersama, misalnya kita punya pertanyaan rahasia yang diketahui oleh bersama, itu jangan. Dan juga adanya informasi melalui informasi data-data pemasaran itu juga jangan, dan juga riwayat transaksi pun jangan. Dan juga kita perlu meningkatkan kecepatan dalam mengetik. Kenapa? Karena untuk menghindari orang melihat kita mengetik password dan itu cukup bahaya. Ya, kadang-kadang orang bisa melihat dari depan, dari samping, ataupun dari belakang ketika kita mengetik sesuatu di laptop kita. Dan juga kalau kita mau menggunakan karakter huruf cetak, huruf besar, itu diperbolehkan, huruf kecil, dan juga spasi pun diperbolehkan. Dan pastikan tidak ada petunjuk untuk kata sandi. Ya. Dan juga tidak ada waktu berakhir berkala dan juga mendadak untuk kata sandi. Nah, ini adalah contoh kata sandi yang baik. Ya. Seperti ini yang baik, yang lebih baik. Yang baik seperti ini dan yang oke seperti ini. Seperti itu. Autentikasi 2 faktor ini diperlukan untuk salah satunya adalah objek fisik, yaitu adalah kartu kredit, kartu ATM, ponsel, dan FOB. Lalu scan biometrik. Nah, ini adalah scan sidik jari, telapak tangan, ataupun pengenalan wajah dan suara. Berikutnya, kita perlu menggunakan framework OAuth 2.0. Ini adalah protokol standar ya yang memungkinkan bahwasannya kredensial pengguna akan mengakses aplikasi ketiga tanpa mengungkap kata sandi dari penggunanya dan juga bertindak sebagai perantara untuk memutuskan apakah misalnya si user ini dapat mengakses aplikasi pihak ketiga. Seperti itu. Langkah selanjutnya adalah jangan terlalu banyak berbagi informasi, terutama di media sosial. Bagikan sedikit mungkin informasi di media sosial. Dan juga jangan pernah membagikan informasi seperti tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, dan lain sebagainya. Dan pastikan periksa pengaturan media sosial kita. Oke, selanjutnya kita perlu untuk mengamankan email dan browser yang kita miliki. Pertama, email ini sudah tentu mirip seperti kartu pos dan salinannya sudah tentu dapat dibaca oleh siapapun yang dapat mengaksesnya. Dan juga email juga dikirim melalui berbagai server. Oleh karena itu, kita perlu gunakan mode rahasia pada web browser kita atau perambat kita untuk mencegah aktivitas orang lain mengumpulkan informasi dari aktivitas online kita. Dan mode
rahasia ini banyak berada di browser yang populer seperti Microsoft Internet Explorer. Ini ada in private, ada Google Chrome incognito, terus juga ada firewall tab atau jendela rahasia, Safari misalnya ada private, ini untuk private browsing. Oke, demikianlah materi kita hari ini. Oke, demikianlah materi kita pada pertemuan ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua pada saat kita melakukan browsing ataupun berselancar di dunia maya. Sehingga pastikan bahwasannya data kita aman dan juga privasi kita terjamin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat selalu bagi teman-teman semua.